Gimana Pak Haji bisa jelasin hari ini? Happy, seneng juga, terharu mungkin para penonton melihat ini untuk pertama kalinya Pak Haji sama Pak Iwan duet. Ya pasti happy ya, karena tanpa sepengetahuan Bung Iwan, saya adalah pengagum beliau sebagai seniman. Dimana saya kekaguman saya seorang seniman sejati, karena banyak karyawan, ada karyawan seni, ada seniman sejati. Saya melihat beliau adalah seniman sejati, artinya hatinya itu memang untuk seni. Kita lihat dari karya-karyanya dan penampilan beliau itu apa adanya. Ini kelebihan yang namanya Iwan Fals. Dia tulus, mulus, apa adanya. Iwan Fals. Itu salah satu yang saya hargai. Di samping karya-karyanya ya banyak, ada yang bernuansa romantis, kritik sosial, berikan semangat kepada rakyat kecil dan sebagainya. Jadi di sini saya menilai, disitulah saya sebenarnya mengagumi beliau. Beliau adalah seorang seniman sejati yang peduli terhadap rakyat kecil, peduli terhadap ya berbagai macam situasi. Tanggap. Last but not least, ya good looking, orangnya keren. Dari muda sampai tua tetap cakep, keren. Iya. Oke. Dan orangnya humble banget, rendah hati. Masya Allah, Masya Allah. Bang Iwan gimana? Dipuji, diberi perhatian besar. Ya, saya tuh sampai sekarang masih kebayang jalanan gitu ya. Bapak saudara kita yang jalan keras di tukang beca, warung, mereka lepas selesai kerja, denger lagu Bang Haji, dia joget, lepas kurang perjalanan. Saya suka jalan beneran, selalu saya dengar lagu-lagu. Hari ini saya bisa dapat rezeki untuk apa? Untuk kolaborasi dari Indosiar. Itu kan, waduh, makanya tadi saya sempat, wah ini bukan soal musik aja, soal gerbong yang panjang dan tahunan. Bahwa musik beliau temannya Indonesia dalam mencari dirinya. Lagu Bang Haji, dan itu real, itu kenyataan. Bang Iwan mengagumi. Iya, ini jagoan banget, jagoan, gagah, ya, tegar. Ya tadi saya masih proses ya, saya mudah-mudahan saya ketularan juga kegagahan beliau, ketegaran. Karena ngomong Indonesia nggak apa ya, nggak bisa diomongin gitu aja gitu. Ya musik oke, saya berterima kasih Tuhan memberikan talenta, bahwa untuk apa itu kan musik itu. Saya diajarkan oleh beliau tentang tadi bahwa segala sesuatu yang hati akan sampai ke hati. Terus bahwa musik bukan cuma sekedar musik, tapi kalau beliau kan menyampaikan sebagai dakwah, sebagai apa, pencerahan, bukan cuma sekedar hiburan. Ya itu Bang Haji gitu. Dan saya kadang-kadang masih belang bonteng soal itu. Kenapa saya bilang beliau tuh seorang yang gagah, jagoan, jelas sikap. Ya, mudah-mudahan sehat gitu Bang Haji. Amin. 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 Memberikan inspirasi. Ya. Pak Haji tadi sempat kasih sebuah gitar. Sorry, satu lagi ya. Ya. Indah. Ya. Merdu, melodik lagunya, syairnya luar biasa. Bagus.
kadang-kadang yang mungkin nggak usah dilihat orang ya, tapi apa yang disampaikan dari tulisan-tulisannya dari, dan saya yakin pasti juga mau nggak mau kita belum tahu aja Tuhan kan keindahan itu. Pak Haji, Tapi saya yakin sih. kalau itu tadi sempat memberikan satu buah gitar kepada Gitar, ya. Bang Iwan. Apa nih? Pertama saya lihat Iwan ini kan sangat lengket dengan akustik. Kebetulan saya punya akustik, saya nggak pernah main akustik. Ini kalau di tangan Bu Iwan sudah apa? Alhamdulillah tadi ada kesempatan lah, kasih hadiah sebagai kenang-kenangan lah, sebagai cenderamata. Dimulainya persahabatan kita mudah-mudahan terus Amin. sampai selamanya, sampai akhirat nanti insya Allah. Itu yang akhirat. Pak Haji, kalau boleh tahu gitar itu sendiri dibelinya kapan? Udah lama, berapa tahun usianya? Mungkin sampai akhirnya Pak Haji tadi bilang, aduh nggak dipakai. Berada di tangan saya sudah cukup lama, tahunan. Mungkin 10 tahun. Itu tadi bahwa begitu saya ketemu beliau, harimnya tuh gitar akustik. Gue ini kalau buat Iwan ini cocok banget. Itu udah kudrat ini. Gimana Bang Iwan perasaan diberikan cenderamata gitar yang Waduh, sudah- saya nggak nyangka. Oh, saya mendapatkan nasihat aja gitu dari luar biasa, dari tambah lagi. Artinya mudah-mudahan gitar itu bisa. Saya juga suka ini Pak, nyanyiin kayak gitu. Tapi terjemahan. Kalau lagi sendiri, saya kan nggak bisa ngaji, jadi ya mudah-mudahan menjadi teman dunia akhirat. Amin, amin. Bang Iwan tadi sempat mau ngajak mengimam di masjid Bang Iwan itu. Enggak, beliau ini kan keliling. Iya. Saya maaf terbata-bata tadi kan. Iya. Jadi kurang jelas. Beliau sering keliling ke masjid-masjid, dan dekat rumah ada masjid. Saya berharap mudah-mudahan kalau jadi imam di sana jadi khatib, jadi masjid Batan gitu. Ya, insyaallah. Pak Haji, maaf mungkin akan memberikan banyak nasihat juga, memberikan saling support sama satu sama lain. Tadi Bang Iwan bilang mengatakan bahwa senang banget kalau bisa jadi imam ataupun khatib di masjidnya Bang Iwan. Apakah itu salah satu nantinya buat terus menerus dua legend ini akan saling? Iya, jadi saya berharap pertemuan ini awal daripada sebuah persahabatan yang panjang. Saya katakan sama Iwan, pertemanan itu tidak hanya di dunia ini sebentar. Tapi pertemanan itu harus kita lanjut sampai akhirat nanti. Ya. Nah, itu karena di sana ada komunitas, ada komunikasi, ada segala macam, ada sahabat, ada sesuatu. Nah, jadi kita berharap melalui musik ini kita bisa katakanlah memberikan kontribusi yang positif buat bangsa di samping menghibur ya. Nah, juga antara kita ini seniman, kita juga berharap bahwa apa yang kita berikan untuk bangsa ini bisa bermanfaat untuk ya paling tidak kita punya kontribusi yang positif ya. Ya. Saya membuat menginspirasi tentang hubungan antar manusia satu sama lain, buat kesehatan diri juga, buat sekarang ini lagi sedih banget kita lihat alam kita ya. Utara selatan yang cair masih berpengaruh terhadap manusia. Kayak Donald Trump itu lah, enak aja main hajar. Siapa tahu musik yang jujur akan menyentuh hati orang yang maaf kasar. Bang Iwan tadi sempat kata anaknya Bang Iwan mirip dengan Rido, dan tadi mungkin ada tawaran bisa kali ya untuk duet antara anak sama anak, bapak sama bapak. Enggak. Jauh Kak, Rido jauh lebih tua ya, dia masih 15, masih. Malah dia berteman sama ini, nyanyi sama ini anaknya kakak
satu sekolah. Nah, dia anaknya nyanyi, dia main drum. Kaget juga ketemu orang tua murid itu. Si anak-anak lain. Dia wah, dibilang kayak Ridho gini-gini. Dia memang mirip gitu gimana? Pak Haji mirip ya Pak Haji, tadi sempat ketemu. Apalagi kalau dia dibewokin itu. Oh, Kan baru potong dia baru ini. Kalau panjang juga itu udah. Waduh. Ya, Bang Haji kok udah enak-enak jadi raja masih mau jadi presiden sih saya bilang. Saya diceritain panjang lebar, rupanya memang bakat beliau dari kecil. Musik memang bermanfaat, apa ini memang bermanfaat apa siar gitu. Tetapi dia bilang kurang efisien untuk apa memutuskan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kaget saya. Ternyata memang bakat beliau. Jadi bukan sekedar pencitraan atau saya termasuk orang yang sedih waktu beliau membuat partai dan terjun. Saya ingin dia ada di kita, tapi itulah apa kemampuan seseorang kita nggak pernah tahu ya. Bukan dia nggak ada tujuan untuk menjadi apa, hanya proses. Karena beliau cerita yang dinilai Allah itu adalah niatnya, prosesnya, perjalanan, bukan hasil akhir dari Allah. Oleh karena itu saya juga nggak ragu nyanyi bareng sama Bang Haji. Beliau ada juga seorang seniman yang luar biasa, yang memberikan ya istimewa lah, penceramah, ustadz, politisi, dan yang brengsek kan bukan politiknya, tapi politisinya kan. Mudah-mudahan Bang Haji bukan seorang politisi yang kan saya yakin kalau nggak mungkin dia punya suara seindah itu.